wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayu Lestari. Saya berasal dari Indramayu. Alhamdulillah, sekarang saya adalah mahasiswa farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Dan di sini saya akan menceritakan secuil kisah perjalanan saya sampai mencapai titik ini. Pendidikan SMA dan SMP saya itu di pondok pesantren boarding school. Dan di pondok itu aku ngalamin kultur shock karena apa-apa harus sendiri, kayak nyuci baju, beberes ini itu, dan yang paling beratnya itu ngatur keuangan sendiri karena apa-apa harus hemat dan harus cukup buat jajan sehari-hari. Dan di pondok itu nggak semudah yang dibayangkan karena harus menghafal pelajaran setiap hari, apalagi kalau pelajarannya asing yang nggak pernah saya pelajarin waktu SD. Dan terus menghafal Al-Quran setiap hari, terus tidur jam 10 malam, bangun jam 3 pagi untuk sholat tahajud, dan habis subuhnya itu saya lanjut belajar mengaji, dan itu berulang setiap hari. Ya, pastinya saya sering menangis karena merasa tidak kuat dan sering overthinking apakah saya bisa melewatinya. Dan seiring waktu berlalu, akhirnya saya bisa melewati sampai saya lulus. Setelah SMA terlewati, awalnya saya berpikir untuk gap year terlebih dahulu karena saya tidak yakin apakah saya bakal diterima di PTN yang saya impikan itu. Dan karena saya mendaftar di Fakultas Farmasi, sedikit kemungkinan untuk bisa masuk. Dan di sisi lain saya itu banyak yang ngeremehin karena orang-orang bilang kayak pasti kamu gak bisa masuk ke farmasi karena itu tuh susah. Ya, awalnya itu benar-benar terjadi. Pas SNBP saya tuh ketolak PTN yang saya mau. Dan saya nyerah, di situ saya nyerah dan gak mau nyoba daftar-daftar lagi. Tapi orang tua saya selalu mengingatkan bahwa saya pasti bisa melewatinya. Dan saya mencoba-coba lagi, saya gak nyerah. Dan awalnya saya mencoba buat daftar lagi di farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Di lain sisi, saya juga nggak berharap lebih sih bakalan diterima atau enggak. Tapi alhamdulillahnya saya diterima di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Dan dari cerita saya ini, saya belajar bahwa menyerah itu bukan jalan yang benar untuk melewati masalah-masalah. Kita sebagai manusia harus selalu berusaha, pantang menyerah, dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah. Dan harus selalu meminta doa dan ridho kepada orang tua. Karena usaha dan doa itulah yang membantu kita untuk mencapai keberhasilan. Sekian dari saya, semoga kisah ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, terutama diri saya sendiri, dan semoga cerita ini selalu mengingatkan saya untuk tidak menyerah di badai-badai yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Rasul.